Baik, firman Tuhan hari ini terinspirasi dari sebuah lagu yang mengatakan bahwa seperti ini, mungkin dari judulnya Bapak Ibu sudah tahu. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntutku, ku tak mau jalan sendiri. Ku Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Kembali katakan, sebab tangan Tuhan, tangan kuat yang memegangku selalu menuntutku. Ku tak dapat jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Inilah firman Tuhan di saat pagi hari ini. Mari kita akan baca dalam 1 Petrus 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dengan kita semuanya. Perintah himbauan ini supaya kita merendahkan diri kita. Ya, saya tadi katakan jangan tumbang hanya karena omongan orang. Amin. Jangan tumbang hanya karena peristiwa. Jangan tumbang karena masalah dan pergumulan. Kita harus tetap tegak berdiri atas nama Tuhan. Karena disitulah kita akan memberitakan, mewartakan di suasana Natal ini bahwa kasih-Nya Dia datang untuk saya dan saudara. Amin. Amin. Dia datang untuk kamu, katakan kanan kiri. Dia datang untukku dan untuk kamu. Haleluya, haleluya. Jadi perintahnya adalah karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dari tangannya ada kasih sayang, dari tangannya ada petunjuk, dari tangannya ada arahan dalam kehidupan kita. Tidak kita sadari, sepertinya tahun 2025 ini berlalu begitu cepat. Tinggal berapa hari lagi? 10 hari lagi. Kita akan melewati yang namanya tahun 2025. Banyakkah pergumulan? Banyakkah doa yang belum dijawab? Banyak masalah atau banyak berkat Tuhan? Banyak masalah, banyak berkat Tuhan juga. Aduh, agak pelan. Kalau masalah sih pasti banyak. Masalah banyak? Tapi saya percaya lebih banyak berkatnya Tuhan. Amin. Lebih banyak pertolongan Tuhan. Amin. Lebih banyak mukjizat. Amin, amin, apa amin? Amin. Saya pernah ilustrasikan mana ikan itu lebih banyak durinya atau dagingnya? Banyak durinya nggak bisa dimakan. Yang panen lele kemarin. Mau di apapun, mau dilihat dari apapun, ikan itu pasti banyak dagingnya. Ikan mas bahkan tetap banyak dagingnya. Durinya kecil, nggak ada duri segede daging itu. Kembali saya katakan, masalah apapun yang kita alami, selama kita masih bernapas, pasti kita akan punya masalah. Tapi bukan jadi orang yang bermasalah. Ya, amin. Percayalah, di akhir tahun ini saya mengingatkan kita bahwa tangan Tuhan itu sangat kuat, itu akan menyertai saya dan saudara kita semuanya. Dan menyertai gereja ini. Oleh karena itu, perintahnya adalah supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, pada waktunya inilah yang membuat kita harus tetap berharap, kita harus tetap sabar, kita harus punya kekuatan supaya kita menunggu pada waktunya. Dan memang waktu Tuhan itu indah pada waktunya kapan? Yang disayangkan nggak tahu kapan, tapi kita diajari terus setiap hari, diajari sama Tuhan, di-cover sama Tuhan, supaya ketika ujian itu datang,
kita sudah punya jawabannya. Nah, itu nggak enak dalam kehidupan kita ini. Ujiannya apa kita nggak tahu kapan, dan tetapi jawabannya kita tahu. Oleh karena itu, menegaskan firman Tuhan di Mazmur 121 ayat 3, Mazmur 121 ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Lihat peristiwa, Tuhan nggak tidur. Ada sebuah pertandingan yang spektakuler ketika Nabi versus dengan nabi-nabi. Siapa? Ayo. Nabi Ba. Di luar logika, nggak mungkin air itu akan bisa menurunkan api. Lalu si Elia menaburkan air. Lalu terjadilah argumen-argumen. Lalu Elia berkata, mungkin Tuhanmu tidur. Ya, mungkin Tuhan mereka tidur. Ternyata tidur kan? Nggak disambar itu persembahan. Lalu Tuhan yang kita sembah, yang disembah Elia, itu Tuhan yang sama. Dia tidak akan terlelap. Amin. Nah, Mazmur 121 ini adalah sebuah ketika kita berjalan, ini sebuah nyanyian ziarah. Kalau berbicara ziarah itu nyanyian perjalanan, nyanyian pendakian. Keluarlah kata-kata Mazmur 121 ini. Mungkin perjalanannya ada yang turun, ada yang naik, ada tanjakan, ada duri, ada batu dan sebagainya. Terasa lelah. Namun pemazmur ini tetap menyanyikan nyanyian ini. Makanya di akhir tahun 2025 ini, Desember adalah bulan penuh dengan damai dan kasihnya. Orang Kristen, anak Tuhan, khususnya di tempat ini harus tetap bersukacita. Amin. Amin. Dan karena dipastikan dia orang yang bersukacita dan berseri-seri mukanya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya, saya lihat tadi kakinya nggak ada begini-begini ya kalau pasangannya ini, kode-kode dan sebagainya nggak ada. Saya percaya ini diberkati Tuhan. Amin. Walaupun dalam dompetnya abu-abu, tapi percaya itu akan berubah jadi merah. Amin. Gak apa-apa yang dalam abu-abu, doakan saja. Kan kita punya iman, merah-merah, tapi jangan gandakan uangnya itu. Itu tidak akan di dompet Bapak Ibu tidak akan berubah jadi merah. Dia akan memberkati dengan cara apapun. Amin. Ya kalau cuma dalam nafsu merah, kita doakan semua ini merah-merah semua ini. Oleh karena itu tetaplah berkarya dalam Tuhan. Oleh karena itu jangan goyah. Katakan jangan goyah. Jangan goyah. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Yang benar. Kalau kemarin kita ketemu para yang nyanyi sekali Yesus tetap Yesus, namanya Frankie Mencor. Dia berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan goyah. Amin. Dari ayat ini ada peneguhan bahwa langkah kita dan Tuhan menjaga kita. Ya. Tuhan itu meneguhkan, menjaga langkah kita di akhir tahun 2025 ini. Ya. Kalau kita sedang berjalan ini, mungkin penyertaan manusia terbatas. Ya. Seorang anak dijagai orang tua mungkin terbatas. Lalu kita pasang keamanan CCTV terbatas. Banyak malah. Listrik mati. Pulsa habis, mati. Kalau CCTV. Tapi penyertaan Tuhan ya, meneguhkan hari ini. Firman Tuhan meneguhkan kita bahwa Tuhan itu menjaga kita. Langkah kita dijagai Tuhan. Amin. Perlu pijakan, ya Tuhan Allah dasar. Oleh karena itu kita kuat sampai hari ini. Kalau dibilang masalah banyak banget, bikin teriris-iris, iya hatinya maksudnya. Bikin nangis, iya. Bikin putus asa, hampir sedikit lagi, tinggal 10%, genep dong. Tinggal 10 hari. Kalau nggak terlewati 100% udah putus asa. Tapi hari ini firman Tuhan
ini buat saya dan buat kita semuanya. Amin. Mungkin kita berpikir, ya, masalahnya manusia bisa mengasih pegangan itu cuma sebentar. Kalau kita nyanyi berkata gandol Gusti, itu berharap sama Tuhan, hidup kita tidak akan celaka. Urepku tidak celaka, urepku adem ayem tentrem, selaminya itu Ada beberapa poin yang saya sampaikan bahwa percayalah, ya, penjaga kita ini beda kelas sama yang lain. Berapa saya? Beda kelas. Tuhan itu jagain kita beda kelas sama yang lain. Gak tahu ya, gak ada dapat menyamai Tuhan kita. Amin. Dia gak pernah off, gak pernah terlelap, apalagi ngantuk. Dalam nama Yesus gak ada di sini. Kalau saya bawa firman Tuhan ngantuk, itu bahaya buat saya. Udah pernah dengar kan cerita pilot sama pendeta? Wah, pilot itu bawa orang masuk surga, ingat Tuhan. Kenapa? Dikit sebut nama Tuhan masing-masing. Benar nggak? Benar nggak? Yang mau pulang kampung. Kalau pendeta nyampaikan firman, sama nggak kayak pilot? Enggak. Jadi dia, amin, amin, amin. Itu nggak ada sih. Saya pastikan di sini amin. So nanti kalau saya ketemu Tuhan Yesus, kamu Bram, tunggu dulu. Bahaya loh saya. Kamu nggak membuat orang bertobat kan? Kalau sampai firman Tuhan orang banyak tidur, bahaya loh saya. Jadi saya pastikan suara saya kencangkan kayak orang. Karena separuh diri saya jadi orang. Haleluya. Antusias. Ya. Yang pertama, Tuhan menjaga kaki kita. Artinya apa? Tuhan sama dengan, ya, kaki sama dengan Tuhan menjaga arah dan keputusan kita. Mazmur 37 ayat 23. Kita baca sama-sama sampai 24. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menopang langkah kita. Tuhan menopang keputusan kita. Jadi kaki itu tidak berbicara seolah-olah bicara tentang fisik saja, tetapi dalam sehari-hari langkah, pilihan, keputusan, arah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kadang yang bikin kita goyah itu bukan sebuah kesempatan yang besar, dosa yang besar. Hal yang kecil akan membuat kita goyah. Jadi kalau kita saudara ngetapel, saya dulu kecil kerjanya ngetapel. Karena tembakan nggak punya, sekali punya panah nembus pipi saya. Makanya ada pipi itu bukan karena langsung pipi hasil ciptaan Tuhan. Ini panah ini nembus ini. Langsung cuma rupanya apa? Gagang pisang, tak, soles sama alang-alang, injek-injek, gigit-gigit, taruh di sini. Aduh, Tuhan Yesus. Kena pancing. Biasanya ngeri kemarin Pak Maruf gini, jadi ingat saya itu. Kena pancing di kaki, cuma silet tiger. Siapa yang ingat silet tiger? Aduh, nggak ada mantri. Jadi, haleluya. Jadi hari ini ketika firman Tuhan ini, ya, mengingatkan kita, sebuah hal yang kecil akan membuat kita lama-lama kita akan kehilangan arah. Kompromi yang kecil yang diulang, lalu kebiasaan yang dianggap normal adalah sekali-kali, apa-apalah, itu akan membuat menjauh dari Tuhan.
Hati yang dibiarkan dingin. Kalau hari ini ada semangatnya lagi menurun, lagi rohnya lagi koma, dikit lagi sekarat, ayo kita harus jaga supaya api itu tetap menyala. Amin. Kan hal yang kecil akan membuat kita jauh dari Tuhan. Keputusan penting yang diambil tanpa doa, itu nanti kalau terjadi apa-apa yang disalahin Tuhan. Tuhan kok gak jagain aku sih? Padahal Tuhan minta, ayo hal yang kecil ini kita kerjakan. Yang kemarin absen ibadah, gak apa-apa sekali-kali. Jam segini anaknya ngapain? Tidur. Tapi jemaat di Betani Glory Light Sumber Jaya ini on fire. Ngomong kanan kiri. Selasa datang, Rabu datang. Ada apa? Kalau biasanya kalau Natal pasti datang. Dari Pak, siapa ya? Ada orang Kristen, istilah baru, orang Kristen pohon Natal. Bener gak ya? Wah, orang Kristen pohon Natal. Apa pengertiannya kemarin? Muncul pas Natal, Januari, November dibungkus. Kalau pohon Natal saya 12 bulan tetap di luar. Di teras. Jadi ada tetangga saya, orang Kristen ya. Kalau ada pohon Natalnya di teras, nggak dimasukin, jadi dia menyala terus. Jemaat di sini jangan sampai jadi orang Kristen pohon Natal, nongolnya cuma Desember. Nggak ada di sini, nggak ada dalam nama Yesus. Amin. Pastikan kanan kiri ngomong, kamu kayak gitu gak? Kalau kami enggak. Puji Tuhan. Itu di luar sana. Amin. Di jembatan, habis itu mampir ke depan. Pokoknya di depan sini berubah. Orang Kristen tidak seperti pohon Natal. Udah parah berarti. Ada yang bilang Natal Paskah ini tambah cuman 1 kali Desember. Datang-datang, tumben hidungnya nongol. Nah, itu menyakitkan, halus tapi menyakitkan. Makanya saya bawa pengerjaan kalau ada jemaat yang lama sudah nggak datang, tiba-tiba datang, jangan bilang gitu. Tumben datang, jangan. Makasih, udah datang. Kesana, datang, udah lama tuh. Kamu lagi pedikur dan sebagainya, kenapa nggak datang? Itu udah. Apalagi ingat ceritanya, kalau dia pernah cerita, Bapak Ibu tanyakan, dia itu merasa berharga. Ditanyain, dia juga masih ingat juga sama saya. Luar biasa Bapak ini, luar biasa Ibu ini. Udah kayak yang punya gereja aja di sini. Gak apa-apa. Berikutnya adalah, ya, janji ini bukan berarti kita nggak pernah diuji, ya, akan diuji. Tadi Bu bilang mau dapat berkat harus ada siap nggak? Aduh jangan dulu lah, Desember ini sakitnya menuai. Udah menabur Januari sampai November, saatnya Desember menuai. Berkat ya setuju, itu udah pengetahuan nggak rahasia umum. Kalau mau dapat mujizat dan berkat harus ada masalah. Amin. Amin. Ya, hari ini firman Tuhan bilang, yang berkata Tuhan peduli, bukan cuma tujuan akhirnya. Tuhan itu nggak cuma peduli tujuan akhir, tapi setiap langkah Dia peduli dalam kehidupan kita. Bukan cuma garis akhir doang yang Tuhan mau peduli, tapi setiap langkah, setiap hari, setiap langkah Tuhan jaga kita. Tuhan fokus sama kita. Ketika kita dalam fase goyah, mungkin kegoyahan kita goyah dalam relasi, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam usaha.
Saya katakan, jangan goyah sedikit. Tetap berharap pada Tuhan. Karena Dia adalah penulis hidup yang ada. Siapa itu? Tuhan gak pernah tulis kehidupan kita ini yang jelek. Yang jelek itu siapa? Yang kita yang nakal, sehingga menulis cerita hidup kita. Mungkin dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, kondisi finansial kita goyah. Tuhan gak cuma lihat hasilnya, Dia juga proses itu izinkan. Karena Dia sanggup meneguhkan langkahku dan langkah Bapak. Yang kedua, Tuhan menjaga, ya, tidak terlelap. Berarti Tuhan menjaga tanpa celah. Amsal 20 pasal 20 ayat 24, ya, Amsal 20 ayat 24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Allah kadang-kadang bekerja sedemikian rupa dalam kehidupan orang benar, sehingga sulit bagi mereka untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Karena kita nggak ngerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kita harus aminkan itu. Kita percaya. Kita nggak ngerti apa yang Tuhan proses, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Semuanya dalam rencananya Tuhan. Saya katakan tadi, Tuhan nggak hanya melihat hasil akhir, tapi Dia melihat setiap langkah kita. Amin. Nah, ini adalah penghiburan yang sangat dalam bahwa penjaga manusia bisa lelah. Sistem manusia ada batasnya. Bahkan orang yang paling mengasihi kita pun tidak selalu dapat hadir setiap saat. Ada suatu hari ada seorang, dia nggak bisa pergi tanpa bawa uang. Hampir sama kan dalam kehidupan kita, betul nggak? Atau sekarang kita ganti, bukan uang. Kita nggak bisa pergi tanpa handphone. Benar nggak? Ya. Lalu yang kedua, mungkin kita bisa pergi tanpa istri, tanpa suami, tanpa anak. Bisa pergi. Tapi ketika nanti kita meninggal, semuanya tidak akan menyertai kita. Yang menyertai kita siapa? Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kasih Tuhan. Jangan engkau mengasihi dunia ini, pada dunia ini gak mengasihi apa-apa. Amin. Amin. Kasih Tuhan Yesus. Saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Ya. Kehadiran Bapak itu adalah bentuk, ya, ketika kita datang ke gereja, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab apa yang kita terima yang dari Tuhan, dan apapun yang kita lakukan tidak akan sanggup untuk membayar kasih Tuhan. Oleh itu, hal yang kecil ini kita lakukan setiap beribadah, itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak terlelap, ya. Itu bukan sekedar tidur, tetapi gambaran bahwa tidak lengah, tidak pernah absen untuk menjaga kita. Manusia sering tumbang karena satu momen ini. Ini saya singkat, satu DM. Ini pesan mungkin di WA, di apa yang dibiarkan atau diteruskan, padahal itu perlu disaring. Obrolan yang harusnya berhenti tapi diterusin. Ini bahaya. Nggak semuanya curhatan orang itu disampaikan. Setuju nggak? Perlu kita
Penting nggak ini? Membangun nggak? Cukup kalau kita mau jadi orang yang dipercaya. Dicurhatin orang, jangan bilang siapa-siapa ya. Kami punya prinsip. Mungkin orang curhat, jangan sampai itu dengar dari. Mendingan dia dengar dari orang lain. Jangan sampai dengar dari kita. Yang kedua, satu kebiasaan yang dianggap sepele, ya kebiasaan kecil yang dibiarkan. Yang ketiga, satu keputusan saat capek dan emosi. Ini bahaya. Ini kadang-kadang bisa menumbangkan kita. Pertama tadi, tentang obrolan. Cukuplah kalau ada yang curhat, cukup sampai di sini. Mau dibilang kita jadi tong sampah, gak apa-apa. Mau kita jadi gudang buat penyimpanan, gak apa-apa. Yang kedua, kebiasaan yang dianggap sepele ini, mungkin kita sedikit absen doa, atau absen ibadah, atau absen baca Alkitab. Akan terus kan? Benar nggak? Kebiasaan kecil itu lama-lama, virus itu sedikit, tapi kalau dibiarkan lama-lama akan menyebar. Yang berikutnya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ini bukan sekedar Tuhan lihat saudara, tapi Tuhan melindungi kamu, saudara. Nah, kamu nih tunjuk rekan-rekan Bapak Ibu. Ya, artinya saudara dalam bahasa umum. Jadi bukan sekedar Tuhan lihat saudara, bukan dicurigai, tapi Tuhan melindungi saya dan Bapak Ibu semuanya. Amin. Kadang-kadang orang melihat, wah curiga. Tuhan nggak begitu. Tuhan melihat, tapi Tuhan tidak mencurigai kita. Dia menjaga kita. Nah saudara, dalam realita kehidupan kita diawasi, bukan untuk dicurigai, tapi untuk dilindungi sama Tuhan. Amin. Nah harusnya kita mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan itu senantiasa tidak pernah berhenti. Bahkan dikatakan seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Demikianlah kasih Tuhan, selalu mengalir, dan mengalir. Kalau hari ini mungkin berkat Tuhan izinkan seret dalam kehidupan kita. Reaksi kita sekarang sama Tuhan, dibenerin dulu salurannya, supaya berkat itu tetap turun atas kita. Amin. Jadi yang ketiga, ini bagian yang sering orang lewat. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Respon yang benar, jangan cuma ketika dijaga, tapi mau dipimpin. Yang bawahnya 1, 2, 3. Kalau Tuhan menjaga, berarti ada sikap yang benar. Percaya plus taat. Jika Tuhan adalah penjaga, maka respon iman bukan hanya percaya, tetapi juga berserah. Banyak orang ingin perlindungan Tuhan, tetapi tidak mau dipimpin Tuhan. Padahal dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Tuhan menjaga langkah kita, tapi kita dipanggil untuk berjalan. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pimpin langkahku, ya sudah jelas. Ya, ketika kita mau dipimpin, jangan lupa kita harus apa? Percaya. Jemaat di Betani Galsi Sumberjaya mau dipimpin oleh Tuhan. Amin. Dan jangan lupa tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, ini poin yang saya mau katakan sungguh nyata. Kadang kita suka bilang Tuhan jagai aku, Tuhan lindungi aku, tapi kita nggak mau pimpinannya Tuhan. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Kita minta Tuhan jadi penjaga, tapi kita nggak mau
Tuhan jadi penuntun kita. Ayo, dua hal ini gak bisa diminta. Kita mau jadikan Yesus itu pemimpin kita. Jadi kalau ada orang yang mau aman tapi nggak mau ikut arahan, itu nggak bisa. Kalau saudara dan saya kita mau aman, harus mau ikut arahannya Tuhan. Dari mana datang arahan? Mungkin dari rekan-rekan. Kalau rekan-rekan kita, saudara kita, keluarga kita kasih teguran, itu pasti aman. Itu arahan juga. Sakit nggak ditegur? Tersinggung nggak? Kadang iya, kadang enggak. Diambil kadang-kadang. Kadang diambil, kadang diperhitungkan. Itu masukan. Tetapi percayalah kalau istri atau suami kasih masukan atau anak kasih masukan, orang tua kasih masukan anak, itu tidak akan mencelakakan. Percaya nggak? Kalau suami dikasih usulan istri, tersinggung nggak? Istri tersinggung nggak suami? Ayo, ada yang kata sama saya, istri kasih usulan suami, suami tersinggung nggak? Enggak. Suami kasih usulan ke istri, tersinggung nggak? Tersinggung. Yang jawab suami itu, bukan istri yang jawab. Harusnya istri yang jawab. Iya. Saya nggak ikutan. Tapi saya ikutan karena saya melemparkan pertanyaan. Jawabannya adalah apapun masukan, jalani aja. Itu baik adanya. Karena dia sayang sama saudara. Amin. Kasih masukan itu karena sayang kan? Kalau nggak sayang, udah biarin aja. Betul nggak betul? Kalau istri kasih masukan sama suami, udah terima aja. Walaupun ini nggak enak. Kadang-kadang nonjok juga di hati. Tersinggung nggak suami? Pokoknya intinya sama-sama tersinggung. Istri yang jawab itu bukan suami. Nah, kalau saudara percaya kepada Tuhan, jaga langkahku dan langkah Bapak Ibu, maka saudara harus siap untuk yang pertama. Berhenti dari jalan yang salah. Artinya apa? Berhenti kalau Tuhan tegur. Memang teguran itu gak enak. Yang kedua, balik arah kalau Tuhan tegur. Maksudnya Tuhan peringatin. Lihat apa? Firman Tuhan, suara Tuhan, keadaan, situasi, dan orang sekitar. Yang ketiga, sabar saat Tuhan tahan jawaban doanya, tahan berkatnya. Karena apa? Nunggu. Seolah Tuhan itu memaksa kita untuk dekat dengan Tuhan. Mau nggak mau, setuju nggak setuju, itu adalah kemauan Tuhan. 4. Jalan saat Tuhan suruh maju. Maju kalau Tuhan sudah dorong. Kalau saudara dipanggil, tergerak, dikasih beban untuk melayani, ayo melayani. Amin. Melayani apa? Sesuai dengan karunia Bapak Ibu. Melayani gak hanya dimintari. Ini butuh skill yang khusus. Gak mungkin gak bisa nyanyi, suruh jadi singer, suruh jadi WL, gak mungkin kan? Atau mungkin? Kalau sudah mau yang suaranya fals kayak saya itu, atau ku mau cinta Yesus, itu kecoak lari pasti. Itu perlu, mungkin Bapak Ibu sebagai pendoa atau yang lainnya. Ayo sama-sama kita melayani. Karena melayani itu bukan, ada lagunya, melayani itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Respon iman itu bukan cuma percaya di mulut, tapi taat di langkah. Hari ini ketika Tuhan berbicara, saya katakan dalam Mazmur 121 ini mengarahkan kita pada satu kepastian bahwa Tuhan meneguhkan langkah kita dan Tuhan menjaga kita tanpa jeda. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita tutup mata kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan.
Mungkin hari ini kita berada di masa yang berat dalam kehidupan. Jangan hanya bertanya kepada Tuhan, apakah saya sanggup atau enggak? Tapi coba belajarlah bertanya kepada Tuhan. Langkah apa yang Engkau kehendaki? Saya mau kerjakan Tuhan. Karena setiap momen yang terjadi dan Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ada maksud dan tujuan.